Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Hari ini kita berada di dua desa. Yang pertama adalah Desa Sijungkang, penghasil daging, terutama lembu yang ada di daerah Tapanuli Selatan. Dan sentra kedua kita akan kunjungi yaitu petani padi beras merah yang ada di Desa Tanjung Dolok, Marancar. Pada hari ini kita dengan tim akan meninjau kedua lokasi tersebut untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM USU dengan Fakultas Pertanian juga yang akan hadir sebagai anggotanya. Dan kegiatan ini berlangsung dengan skim multi tahun non-BNPB Unsur Sumatera Utara. Mari kita melihat dan mengidentifikasi permasalahan apa yang ada pada peternak dan petani yang ada di Tapanuli Selatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Desa Sijungkang beserta peternak lembu yang ada di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat iman kesehatan serta kenikmatan dalam keadaan sehat, bisa berkumpul bersama dalam rangka pengabdian masyarakat desa binaan LPPM Unsur Sumatera Utara dengan judul Model Desa Mitra Petani Padi Beras Merah dan Peternakan Sapi Mendukung Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan pengabdian pada hari ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih dan permintaan maaf dari tim pengabdian, termasuk juga salam dari Ketua LPPM USU Bapak Profesor Tulus yang juga anggota kita pada hari ini tidak bisa hadir, namun sudah diwakilkan oleh saya, tim pelaksana Ibu Dr. Amelia Dian Sutregat beserta dengan Dr. Yunilas. Sebenarnya kegiatan pengabdian hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang memang menitik tekankan kepada dua sektor, yaitu sektor peternakan yang berada di Sijungkang, karena kita ketahui bersama potensi di Sijungkang ini adalah beternak lembu. Kemudian nanti setelah ini kami akan melanjutkan ke daerah Marancar sebagai lokasi pertanaman padi khususnya beras merah. Hari ini kami bermaksud datang kemari untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, juga mencoba untuk berbagi informasi, kemudian juga mencoba untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan peternakan sapi untuk mendukung ketahanan pangan kita di Sumatera Utara. Karena kita ketahui bersama bahwa sapi ini selain daripada beras merupakan kebutuhan utama juga masyarakat kita, karena masyarakat kita banyak mengkonsumsi daging, khususnya daging sapi ataupun daging lembu. Jadi untuk mendukung tersebut maka kita perlu penyediaan terhadap pakannya. Hari ini mungkin kami hanya berbagi informasi Bapak Ibu ataupun juga berbagi pengalaman dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Kita nanti mungkin bisa berdiskusi, Pak Adi pun sebagai ketua kelompok petani yang ada di sini beserta dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nanti di sini ada kepakarannya itu Ibu Dr. Yunilas akan menerangkan bagaimana sih sebenarnya dari pemanfaatan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang sudah boleh dikatakan terbuang masih bisa digunakan untuk sebagai sumber makanan bagi lembu ataupun sapi tersebut. Artinya bahwa selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya bahan-bahan ini bisa kita jadikan sebagai sumber makanan yang bisa membuat sapi ataupun lembu kita menjadi lebih gemuk dan lebih besar. Mungkin itu saja untuk mempersingkat kalam. Kami persilakan kepada Dr. Yunilas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dari USU. Kedatangan Ibu bagi kami adalah suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi tersendiri bagi kami. Ya kira-kira sekianlah yang ditambahkan oleh Saudara Ahmad.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara hari ini saya sendiri pribadi itu sangat terima kasih kepada Bapak, Ibu, kasih untuk narasumber dari Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan masyarakat Desa Sibolingkang untuk pengembangan desa. Tentunya tadi untuk memberikan arahan-arahan yang dulu untuk petani peternak sapi kan. Jadi saya secara pribadi jujur mengapresiasi dari acara hari ini. Saya rasa cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini yang kita ketahui peran dari mikroorganisme atau biasa disebut small ya, mikroorganisme lokal. Yang komersil kita tahu adanya IM4. Bapak pernah dengar IM4? Mungkin ada yang udah memakai gitu produk komersil yang selain IM4 juga ada Stadio dan lain-lain. Mop. Nah, di sini ternyata selain dari produk komersil, kita juga bisa membuat mall sendiri. Nah, kita ketahui penggunaan mall itu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dari bahan pakan. Jadi kalau jerami kita ketahui pencernaannya cukup rendah, 35%. Nah, dengan bioteknologi fermentasi, kita berusaha untuk meningkatkan pencernaan. Di samping itu memanfaatkan limbah yang ada. Nah, kalau secara alami proses fermentasi atau silase dapat digunakan dengan bantuan pemberian molases. Namun untuk mempercepat proses, itulah perlunya kita tambahkan itu bioaktivator supaya proses degradasi atau yang berperan sebagai dekomposer mempercepat penguraian dari limbah tersebut sehingga nanti dapat dimanfaatkan oleh ternak. Nah, di samping itu mall yang akan kita buat ini dapat untuk pengolahan limbah juga bisa langsung diberikan pada ternak pada minumannya. Ya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kita langsung aja ke praktek memakai molases karena kalau di Medan harganya lebih murah gitu. Nah, kalau nggak ada bisa air tebu. Nah, selain untuk dekomposer pakan meningkatkan kualitas pakan tadi, juga bisa sebenarnya dijadikan pupuk. Jadi yang kita kenal dengan pupuk organik cair itu. Nah, di sini apapun bahan yang ada di sekitar kita, sumbernya bahan organik ini, itu tujuannya untuk memicu itu pertumbuhan dari mikroba tadi. Nah, mikroba ini nanti akan menghasilkan enzim. Inilah enzim ini kalau dikasih ke minuman ternak itu membantu proses pencernaan juga. Jadi pernah kita mengenal istilah apa yang kita minum, Yakult, yogurt, atau di sini kefir atau apa lagi ya, dadir yang minuman susu fermentasi kan untuk membantu pencernaan. Nah, pada ternak juga itu sangat berperan gitu. Jadi kalau kita pengen membuat ini Pak, jadi sumber gulanya apa tadi molases itu satu bagian, kita pakai satu bagian. Habis itu ini sumber makanan dari mikroba itu untuk membantu pertumbuhan mikroba tadi kita kasih 3 bagian, habis itu 10 bagian airnya. Nah, nanti kita aduk, kita campur, kita diamkan 7 hari, menjelang 7 hari itu bisa atau 10 hari kita buka untuk mengeluarkan gasnya karena dia lagi proses gitu. Kalau kita biarkan tiba-tiba kita buka bisa meledak gitu. Nah, sambil diaduk. Nah, setelah itu kita biarkan paling cepat 21 hari atau 14 hari
setelah ada aromatase-nya itu bisa kita gunakan untuk fermentasi atau dikasih ke minuman atau istilahnya kalau kena kompor ya Pak ya. Nah itu bisa kita kasih gitu. Kalau di samping itu yang untuk pupuk organik di sini kan ada tanaman apa punya lahan padi juga ya. Lahan apa? Nah untuk pupuk organik itu bisa dibiarkan selama 3 bulan. Nah 3 bulan, setelah 3 bulan itu disaring, nah itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Jadi bisa diselang-selingi aja Pak. Mau Bapak jadikan pupuk organik yang 21 hari atau yang 3 bulan itu atau disebut yang kita kenal sekarang ini ekoenzim. Nah ekoenzim itu bisa untuk semuanya, termasuk dengan kondisi COVID sekarang bisa sebagai hand sanitizer, bisa untuk ventilator gitu. Untuk sterilisasi kandang, kalau ternaknya bisa ada yang ayam di sekitar rumah. Nah kawan sering itu nanti dilarutkan 1% itu 1 bagian banding 100 atau 10 tutup itu 10 mili banding jadi 1 liter air dilarutkan nanti disemprotkan untuk menghilangkan aroma yang kurang sedap juga bisa. Kalau belum terkumpul, yang penting 1 bagiannya udah ada sumber gulanya, nanti diapakan dengan air 10 bagian, nanti tinggal dipenuhkan 3 bagian untuk sumber apa nih substrat lah, media tumbuh untuk mikroba tersebut. Nah intinya kan mikroba kita tahu kalau proses di alam itu kalau kita tunggu penguraian mungkin ada yang sebulan baru hancur. Beberapa bulan, setahun. Nah ini termasuk teknologi mempercepat. Jadi di sini juga saya nanti dengan proses ini nanti kita menambah starter atau pemacunya, pemacu pertumbuhan atau bioaktivator. Ini dari hasil apa saya di sini ada probiotiknya. Probiotik itu mikrobiotik yang kita berikan pada ternak atau bisa kita minum juga untuk membantu proses pencernaan. Kalau dikasihkan ke sini fermentasi juga mempercepat proses fermentasinya. Jadi jerami ini kalau kita kasih begitu aja, Bapak ngasih pakan selama ini apa gitu? Sapinya? Rumputan hijau. Rumput. Nah ya, karena ada konsep kita selama ini kan, ternak tuh identik dengan hijauan. Kalau nggak makan hijauan, nggak makan. Kalau nggak ngarit, nggak dianggap tidak makan. Padahal apa yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Termasuk jerami ini, limbah-limbah sayur dicacah aja, nanti difermentasi Bapak. Nah ini kayak dedak pasti banyak di sini kan, dedak halus atau apa. Ini kita kasih 5%. Jadi maksudnya 5% itu pasti tahu lah Bapak ya, 5 bagian dari 100 bagian. Kalau 5 kilo dia 100 kilo. Nah ini paling banyak 5% itu mempercepat juga proses pertumbuhan dari bakteri tadi. Kita fermentasi yang lebih bagus. Jadi mikroba yang ada di sini ini akan membantu prosesnya akan lebih bagus. Nanti ada mikroba ini tidak terjadi. Tangguhan. Aduk cair. Udah nggak apa-apa kalau mau potong-potong aja, agak lebih cepat. Ini ada bikin bisa kan? Bisa. Potong bahan bapak ini. Potong nggak apa-apa, kita ini kita potongan kulit. Kalau ada nenas ada jeruk pun bisa gitu. Nah itu kalau udah waktunya halus panen, udah cium aroma tapenya. Ini kapan rutinnya? Jadi ampasnya juga bisa dijadikan pupuk di blender. Ya susu gitu. Nah benar-benar bukan kok main susu. Ya dong. Oh lo? Ini rasanya di sini enggak?
kita memang fokus ke rumput memang saat ini memang. Jadi sekarang beternak kampangan mengandalkan hijauan, rumput. Kalau nggak ada rumput, mau ternaknya enggak tunggu aja lah dulu nggak dikasih makan. Mungkin gitu ya Pak ya. Nah sekarang apa yang ada? Terutama di sini kan banyak jerami padi. Iya. Nah jerami padi inilah kita fermentasi, kita silase. Campuran ragi tape, sudah pernah Bu di sini? Enggak, maksudnya Jadi dari ragi tape tambah, kalau nggak salah saya Yakult, tambah madu, tambah gula, dan dibiarkan fermentasi beberapa waktu, 14 atau 21 hari. Nah jadinya seperti ini. ya maksudnya Nah, walaupun hasil yang maksimal itu belum begitu tinggi, tapi kita disarankan untuk mengembalikan kondisi tanah tadi. Efeknya nanti kan ke makanan yang hasil dari ini kan makanan yang dihasilkan bagus untuk kita, gitu. Moil ini dapat menyamai stabil, tapi IM4 masih di bawah gitu. Tapi saya melihat kayak gini, tidak semua produk itu sama dengan substrat ini. Kalau mau memperbaiki jerami pakai IM4 belum tentu, kadang-kadang tergantung. Jadi berdasarkan hal itulah saya mengambil dari bahan ini, apa yang mau kita gunakan di daerah ini, gunakanlah bahannya itu gitu. Atau kita kenal dengan istilah mikroorganisme lokal. Jadi sama dengan ini, kita mengisolasi bakteri yang ada di sini dari jerami padi di sini belum tentu sama dengan bakteri yang jadi. Nah itu, jadi prinsipnya itu aja. Apa yang mau kita gunakan, itulah yang kita pakai. Kalau IM4 itu atau moil atau stabil itu dalam proses pembuatan ini sebagai takar pemacu supaya proses. Tapi di sini juga ada pelengkapnya, ada probiotik.
Pokoknya kalau udah panen padi Bapak, udahlah jangan Bapak buang-buang lagi. Ini bahkan jadi abu-abu di dalam. Biasa dibakar. Nggak pakai tutup tadi ya ditutup dulu. Baru tutup. Nah, sudah. Nah, baru dibakar. Sudah pada tuh. Nah, gitu. Kalau sebenarnya masukkan dalam plastik. Tapi bocor katanya. Kurang plastiknya. Masih yang berasal dari jerami juga yang biasanya sering dibuang, dan keduanya ini beserta dengan dedak. Keduanya ini mudah-mudahan bisa sebagai sumber pakan alternatif kita, hingga mudah-mudahan lembu ataupun sapi yang kita pelihara di sini termasuk juga buat kambing jauh lebih sehat, lebih besar, dan bisa lebih menghasilkan daging yang lebih banyak. Hari ini bukan hanya itu sampai segini saja Bapak Ibu, karena saya harus membina 2 desa. Desa ini Sijungkang beserta satu lagi Marancar. Dua-dua ini adalah, Marancar itu desa binaan saya sudah 3 tahun Pak. Jadi ada satu titipan, saya minta tolong nanti Pak, tolong dipasang lokasi pengabdian masyarakat ini yang papan biru itu yang putih Pak. Kita nanti tolong pasang di depan rumah Bapak ini. Tapi kan nanti Di sana. ya sebentar ini kita betul. Karena nanti akan ada datang Simonet. Mereka akan memantau, benar nggak kami kemarin? Benar nggak kami mengajarkan ilmu ini? Nah, untuk tahun pertama ini kami mengajarkan ini dari Tuhan juga, dan kita akan membantu. Untuk tahun kedua mungkin nanti kita akan coba mendesain alat pencacah. Nanti kita akan bantu kemarin, insya Allah. Ini sangat dihargai sekali Pak Adibun beserta dengan masyarakat yang ada di Sijungkang. Mungkin kami masih bisa terus membinanya, mungkin dari kecil dulu Bapak Ibu. Terus terang pendanaan ini tidak banyak, jadi keterbatasan ini harus kami tetap menularkan ilmu kami, berbagi informasi, mencari pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, dan menyesuaikan apa yang bisa kita bantu dan kita kerjasamakan. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Kami mohon pamit, maaf kalau kami dari tim ini tadi duduk sila kami tidak pada tempatnya. Mungkin Pak Adibun tadi menunggu juga, udah lama kali menunggu. Kami hormati Pak Yakub Sadang sebagai ahli baik lalu beserta Ibu sebagai ketua kelompok tani perempuan yang ada di sini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga Pak Adnan sebagai orang yang juga bergerak untuk pemuda tani di desa ini. Kita terhormat juga masih tetap didampingi oleh para peternak kita, Pak Abibun dengan Pak Mahyudin. Pak Mahyudin yang hari ini mendampingi kami terus dari mulai pagi tadi dari desa Sijungkang sampai ke Marancar. Alhamdulillah Bapak Ibu, di dalam suasana seperti ini kita masih diberi kesehatan, iman, Islam, dan kemanfaatan bagi sesama kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di sore yang berbahagia ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para kelompok tani, khususnya petani perempuan yang ada di desa ini. Maafkan kami datangnya agak sore Bapak Ibu, karena tadi pagi sudah mengisi materi dulu awal di Sijungkang. Ini adalah sesi kedua. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, salam dari Ketua LPPM USU, Profesor Tulus, yang pada hari ini merupakan bagian anggota kita juga yang tidak bisa hadir karena beliau melakukan aktivitas juga, ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Salam sinergitas, salam sayang, dan salam bersinergi dari beliau kepada masyarakat Marancar ini. Mudah-mudahan kerjasama antara Universitas Sumatera Utara dengan masyarakat desa kita tetap berjalan dengan baik. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mengajari. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih mahir daripada saya. Tapi hari ini saya coba berbagi. Nanti masing-masing mendapatkan paket ini yang ada. Saya menginformasikan kami dari pagi tadi, dari semalam kami sampai sini di Sijungkang kita sudah ajarkan tadi cara pembuatan pakan ternak. Jadi seperti itu. Nanti yang di sini sekarang saya akan mengendalikan, kemarin kan sudah mekanik. Sekarang secara
kimia tapi tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya bagi tanaman. Nah ini pelan-pelan. Karena ini rumahnya Ibu Ketua dulu membukanya. Saya mau dengar suara Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama sekali akan kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari kemudian. Berhubung di sore hari ini datang ibu kita dari Medan sama bapak-bapak untuk mengadakan pelajaran di rumah ini. Mudah-mudahan nanti semua yang diterangkan ibu sama bapak kita dapat kita terima dengan baik. Kami sangat merasa berterima kasih sama ibu sama bapak-bapak atas kedatangannya dalam pelatihan di sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti antara beternak sapi dengan beras. Kenapa? Karena dari padi atau beras tersebut bisa menghasilkan jerami. Jadi tadi kita sudah ajarkan kepada peternak kita untuk memanfaatkan jerami yang ada sebagai sumber pakan ternak. Karena selama ini para peternak hanya tahunya bahwa sumber makanan bagi sapi atau lembu adalah yang berwarna hijau, padahal sebenarnya tidak. Jadi tadi sudah kita sampaikan. Namun pada kenyataannya untuk persoalan yang muncul dari beras merah kita sendiri Silotik khususnya, walaupun udah tahun kedua sudah kita kaji dan ini adalah tahun ketiga, masih banyak PR-PR yang masih harus kita bahas dan kita tuntaskan dan diskusikan secara bersama. Salah satunya adalah sampai sekarang Pak Yakub, Ibu, mungkin juga Pak Nan yang kemarin katanya menjanjikan mencari tahu ataupun menginformasikan kepada saya sumber utama ataupun parental ataupun sumber leluhur daripada asal muasal beras merah Silotik ini sampai sekarang belum saya dapatkan. Padahal terus terang itu masih terus saya cari. Kenapa? Banyak sekali sumber-sumber plasma nutfah kita yang tidak terdeteksi, yang hampir punah. Contoh ada beras merah si Gembili sekarang sudah dikembangkan. Ada beras merah Mekongga yang suka ditanam di beberapa daerah, ini juga hampir punah. Kalau di Karo tadi anak mahasiswa saya salah satu mengisi ada namanya si Genjak. Di sini ada Silotik. Di tempat apa Pak? Si gudang tadi. Si gudang ada di tempat Bapak tadi. Kasumbo Kasumbo juga ada ya. Kemudian si Jambur iya, si Padang Masito, Jambur dan lain semuanya. Inilah yang saya mau kumpulkan untuk satu semester ini sehingga akhirnya PR kami bisa terjawab. Sebenarnya Silotik itu di mana posisinya? Apa asal mulanya? Pak Yakub masih punya hutang kepada saya, hutangnya bukan hutang uang, tapi adalah hutang informasi mencari tahu Silotik berasal dari mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan muncul. Salah satu peningkatan untuk kualitas ini adalah selain mencari plasma nutfahnya, budidayanya juga adalah pengendalian terhadap hama dan penyakitnya. Jujur saja sampai sekarang kita belum 100% murni melakukan proses pengendalian menggunakan bahan-bahan organik. Karena kita masih menggunakan bahan kimia. Banyak petani mengeluh, hampir sepertiga itu biaya adalah pembelian pupuk, pembelian bahan kimia, pembelian herbisida. Untuk itulah kami menjawab persoalan-persoalan yang muncul itu dengan cara seperti yang saya sampaikan di sini adalah pemanfaatan pestisida nabati untuk mengendalikan hama penyakit tanaman beras, khususnya beras merah. Jadi kalau mekanik kemarin Ibu sudah saya ajarkan kemarin, mahasiswa sudah tahu ya. Ini nanti kita perangkap kuning. Kenapa warna kuning kita gunakan? Karena serangga tertarik ke warna-warni, terutama warna kuning. Kita kalau cantik Bu, orang kan suka melihat kita. Serangga juga suka gitu sebenarnya, dia punya mata juga untuk memandang.
Jadi warna kuning ini adalah diletakkan di tengah-tengah sawah padi, kemudian dikasih pacak, kemudian dikasih lem di sini. Lemnya boleh lem ikat kambing, lem tikus, lem berbagai macam yang bisa melekat. Nanti airnya ketika serangga datang tanpa dia merasa ini adalah seperti sumber makanan, dia akan melekat di sini. Jadi serangga atau hama yang tadi sifatnya merusak tanaman bisa dikendalikan dengan menggunakan secara fisik ini. Ini sudah kita praktekkan waktu semester 1 kemarin, ya. Kemudian sekarang ini ada satu oleh-oleh saya kasih lagi. Ini menggunakan yang namanya jaring, ya. Jadi hama itu bisa dijaring juga. Biasanya jaring yang kita gunakan ini, Bu, ini kan biasanya jaring ikan. Jaring ikan kan berbeda netnya ya. Kalau net jaring ikan itu adalah menggunakan kain yang jala. Nah, tapi ini bukan, ini memang spesial untuk jaring serangga. Dan ini saya nanti berikan kepada salah satu perwakilan, mungkin untuk sekarang ini ada 2, nanti satu ke Pak Adnan, satu untuk ke Pak Yakub. Ini nanti tolong digunakan dan jangan jadikan ini milik bersama, milik kelompok tani bersama. Boleh digunakan siapa saja, tapi dipakai dengan baik. Lebih bagus barang rusak karena sering dipakai daripada disimpan, gitu. Nah, jadi nanti caranya menggunakan ini nanti kita akan praktekkan ke lapangan. Ketika sambil berjalan kita suap, tapi ketika suap ini terus ditutup begini. Nyuapnya itu bukan begini aja. Kalau begini aja serangganya bisa lari ke atas. Tapi kalau kita suap, kita tutup, dia akan masuk ke dalam sini dan akhirnya serangga akan terkurung. Lalu kemudian kita letakkan air atau dengan deterjen, kita masukkan ke dalam ini serangga tadi. Yang akhirnya serangga akan mati, hama tersebut akan mati. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, menanggulangi dengan pengendalian secara kimia. Namun kimia itu adalah cara yang tepat guna alias tidak menggunakan biaya yang terlalu besar. Bapak Ibu, bukan maksud mengajari, di sini ada berbagai macam yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa dijadikan sebagai sumber pestisida nabati. Contohnya, di dalam ini adalah bawang putih, Allium cepa. Kalau kita Allium cepa ini kan aroma wangi memasak enak ya Bu, tapi ternyata serangga tidak suka dengan aroma ini. Nah, ini juga ada, ini sudah kita blender murni. Nanti akan saya ajarkan cara memasukkannya dan menyemprotkannya kepada tanaman yang mana diserang kelompok ulat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lagi dengan cabai. Tapi kok bisa dijadikan? Ternyata bisa juga kapsain dia. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa ternyata semua yang ada di alam ini kita bisa berdayakan kembali tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang kita beli dengan harga yang terlalu mahal. Bu, nanas juga bisa. Jadi selain dia menggunakan pestisida nabati, ternyata ini juga bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, nanti saya akan terangkan juga. Jadi ini contoh-contoh kecil. Bu, wortel Bu, nanti kulitnya pun Bu boleh. Bu, kami makan buahnya aja, kulitnya yang kami ambil. Kulitnya yang kita blender, yang itu kita jadikan sebagai pestisida nabati. Boleh saja, boleh juga. Jadi tergantung kepada Bapak dan Ibu penggunaan pemberdayaan ini. Sebagai contoh satu, kalau kita menggunakan yang namanya, Bu, boleh minta izin ambilkan sendok Bu? 1 kilo, ini bawang putih setengah kilo contohnya. Ini setengah kilo berarti 500 gram. Bawang putih ini kan ada mengeluarkan aroma. Aroma yang keluaran bawang putih inilah yang tidak disukai serangga. Iya, nggak apa-apa, yang segitu juga nggak apa. Jadi cara menyampurkannya Bapak Ibu sekalian, penggunaan pestisida nabati tadi, dia cuma 2 komponen, air dengan sumber utama ini. Namun komposisinya harus tepat. Kalau dalam pembuatan tadi pupuk, itu biasanya 1-3-10. 1 molasses, 3 bahan-bahan buangan, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, dan 10 liter air. Namun kalau pada seperti ini, kita mengambilnya adalah 3:7, ya. Jadi kalau dalam 10 bagian, 3 bagian komponennya, 7 bagian airnya. Jadi kalau berarti 3, kita anggap adalah, ya, masing-masing ada bukunya kan Pak? Ya, 3 kita masukkan 3 sendok bagian daripada si bawang putih tadi. Dan ini nanti akan kita Bisa. apa? Pakai sorong sini Kak, sorong Kak. 1 kali. Iya, lebih enak ya. Oke. Nanti kita ini kan masukkan kan 2 kali kan? Lebih lama nih. Masuk dia. Malah lebih enak gitu. Jadi nggak masuk dia. Nggak masuk Kak.
Karena dia kental kan, ini kan kulit kita kental kan, jadi kita masukkan yang kental. Kenapa perlunya yang kental? Karena kalau kita masukkan dia yang encer, nanti aroma itu tidak dikeluarkan lagi, karena mereka akan mengambil alelopat dari semua jenis tanaman. Ya, Bu, saya di dekat sawah saya itu hanya ada rumput-rumputan. Rumput-rumputan juga bagian daripada alelopat yang tidak disukai oleh hama. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh menggunakan apa saja. Sekarang kan udah juga banyak bisa kita pelajari dari YouTube kan, cara pembuatan pestisida nabati dari daun apa namanya, daun anona, daun serikaya, ataukah juga dari tanaman-tanaman lain. Ini banyak sekali ya. Itu yang kedua, sudah Bu. Yang ketiga, 3 sendok berarti kira-kira kurang lebih 150 gram dengan tadi 7 bagian dari air, 3 dan 7. Sudah seperti ini. Lalu kemudian ini dibiarkan dan kemudian dikocok. Ya, dikocok sampai ini dan biarkan dalam 1 kali 24 jam. Sudah? Besok setelah 1 kali 24 jam pindahkan dia ke bagian sprayer. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah pindah ke bagian sprayer, lalu kemudian apa? Mana bagian daripada daun tanaman yang kena ulat, yang berlobang-lobang, yang kena daripada serangga, atau mungkin juga suka walang sangit, atau juga ada belalang. Kan itu biasanya daun-daun muda suka diserang oleh hama-hama seperti itu kan Bapak Ibu? Semprotkanlah bagian daun tersebut. Sudah? Ini cara yang pertama. Ini adalah penggunaan pestisida nabati. Mahal. Kalau cabai lagi mahal sayang. Kalau nggak mahal dibuang. Apalagi cabai busuk, benar kan? Cabai busuk itu juga boleh kita jadikan sebagai bahan penggunaan pestisida tadi. Sama. Pencampurannya adalah 3:7. Halo. Nah, ini saya masukkan di sini adalah minyak. Supaya apa? Ini cara yang kedua, saya memasukkannya ini tidak disemprot, tapi dia digantung Bapak Ibu sekalian. Kalau cabenya udah dikasih minyak gini tidak dimasukkan ke air, cabai ini akan digantung. Ini saya lupa tadi membawanya, seharusnya ini digantung, jadi digantung dikasih kan plastik gini, dikasih cucuk-cucuk, diletakkan aja. Digantung di batang padi, tapi nggak mungkin lah seberat ini Bu digantung di batang padinya, jangan. Plastik yang kecil-kecil, plastik es itu Bu, Pak, Bu, digantung dia, macam menggantung memerangkap lalat buah yang ada pada tanaman jeruk. Digantung saja dia akan tertarik dengan warna ini dan dia akan datang. Jadi di luar bagian itu tetap dikasih bagian, selain dari aroma tadi dia dikasih bagian apa? Lem, dia akan datang. Ini cara kedua. Cara ketiga, ada menggunakan yang disebut menggunakan bagian daripada apa ini Bapak Ibu? Daun pepaya. Daun pepaya ini sama, di blender juga. Setelah di blender, dimasukkan, dicampurkan, dan hasilnya nanti sama seperti itu, dimasukkan ke dalam ini. Bu, saya juga mau Mas Bu, silakan. Sayang ini Bu, lebih enak dimakan daripada dijadikan pestisida nabati. Dua-dua sama enaknya. Ya, jadi keduanya bisa dilakukan. Jeruk nipis boleh. Wortel boleh juga. Jadi semua boleh. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ini nanti saya tinggalkan Bapak Ibu sekalian sebagai kenang-kenangan. Silakan nanti ambil satu orang satu. Yang ini juga boleh. Dan kemudian jika ada pertanyaan, silakan kita boleh berdiskusi. ya ini dicampur sama 1 cm apa? Air yang semprotan gitu. Iya, jadi kalau seperti ini kan nanti kan kalau dia 1000 atau dalam satu gini, dia airnya 3/7. Jadi nanti sisanya baru masuk ke bawang. Bawangnya 3/7, berarti dia maksudnya begini, 3 bagian dengan 7 bagian, kan 1 bagiannya diangkat 10. 3 bagian adalah bawangnya, atau kalau umpamanya ada ininya, masukkan. 7-nya lagi adalah air. Ditutup ini apa kan 1 tangki itu 15 liter. Yes. Ini udah cukup. Enggak. Enggak, sepertiga dari 15. Nah, jadi begitu ya Pak. Sepertiga dari 15. Cukup paham? Paham. Iya. Angka 10 tiga yang udah segini udah cukup untuk 1 tangki apa? Enggak, tergantung kepada ukuran. Ini kan sebagai contoh. Kalau tangkinya seperti ini, beginilah dia barangnya. Makanya ini kondisinya kan Bapak lihat pekat kan? Nah, kenapa pekat begini? Berarti serangga bisa kita perangkap dengan aroma ini tadi. Maka inilah yang kita semprotkan. Inilah yang berbau. Inilah pestisida nabati. Ramah dengan lingkungan. Sisa buangan jadi pupuk bagi tanaman. Kalau kita menggunakan bahan kimia,
nitrat, fosfat dan lain sebagainya, poska, itu dia akan residu di dalam tanah, di akar dan lain sebagainya. Ini tidak apa-apa Bapak Ibu, ini ramah sekali. Karena berasal dari tumbuh-tumbuhan, kita kembalikan lagi ke dalam tumbuhan tersebut. Agak singkat, namun saya berharap walaupun singkat tapi tidak mengurangi makna kita hari ini. Saya berharap kita bisa mempraktekannya langsung. Kita bawa ke lapangan. Ya boleh kok, kalau memang mau disiapkan, ambil mempersiapkan ini, nanti udah dari sana udah yang keluar. Udah? Udah. Ini dianggap sudah 1 hari lah, supaya kita mempraktekkan cara menyemprotnya. Kan gitu. Kan? Jadi untuk bahannya itu Bapak Ibu silakan nanti dibaca di yang saya terangkan itu kan. Itu ada ya untuk punya komponen ini. Bagian daripada 1 liter ya. Ini nanti saya tinggalkan di sini. Kopi ya Bu ya? Iya. Kopi ya? Kopi merancar ini. Kopi merancar. Di asli sini ya. Ya, jadi seperti ini nanti kita akan coba untuk semprot dia ya. Kami serangan dari Universitas Sumatera Utara untuk Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat petani kita. Alat ini memang sederhana, tapi mudah-mudahan berguna pengendalian secara mekanik. Amin. Salam dari Marancar, Desa Tanjung Dolok. Pada hari ini saya berdampingan dengan petani perempuan kita. Langsung saja mempraktekkan pestisida nabati yang coba kita lihat ke sana, Pak Adenan mempraktekkan pestisida, Pak Yakub mempraktekkan bagaimana cara menyemprot pestisida nabati ke daunnya, Pak, ke daunnya. Jadi ini adalah berfungsi untuk menyemprot pestisida nabati yang ada. Oke, itu dilakukan secara menyeluruh pada seluruhnya. Mudah-mudahan akan membuat tanaman semakin sehat dan bisa juga dijadikan sebagai pupuk nabati. Oke, ada Pak? Oh iya, mungkin masih itu Pak. Ada yang di dalam itu terhambat karena dia kental tadi kan? Salam juga, ada informasi yang ingin saya sampaikan bahwa penggunaan daripada energi surya yang ada di Desa Tanjung Dolok ini sejak 1 musim tanam ini sejarah 20 meter radius 20 meter mengalami dormansi pertumbuhan daripada tanaman padi merah silotik yang ada. Ini merupakan sebagai PR besar bagi kita khususnya Universitas Sumatera Utara untuk mengkaji lebih dalam lagi apakah ada pengaruh daripada penggunaan energi surya atau biosolar ini terhadap tanaman padi. Sini juga ada. Selamat sore. Pada hari ini dari Marancar, khususnya dari Desa Tanjung Dolok, saya melaporkan dari tim pengabdian Fakultas Pertanian USU menyatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh LPPM USU bekerjasama dengan Fakultas Pertanian USU berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan mendengarkan apa komentar dari para peternak yang berada di Desa Sejungkang dengan tim petani yang berada di Desa Marancar. Kita sapa dulu, pertama adalah Pak Abibur. Silakan mewakili. Ayo. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Sumatera Utara? Silakan Pak. Alhamdulillah, kami merasa senang dan bangga kami bisa memperoleh ilmu dari fakultas ataupun dari PTU Medan. Mudah-mudahan kita selaku petani dapat tertolong dan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian kita dan peternakan. Ini sudah dapat sampaikan dulu. Mudah-mudahan kedepannya lebih berguna bagi petani dan peternak. Petani selatan pada umumnya. Satu pesan kami Pak, jangan lupa pembuatan yang kami ajarkan tentang pupuk organik cair dengan selase tadi tolong diaplikasi kepada hewan ternak kita ya, Bapak-bapak sekalian. Sekarang kita beralih kepada kelompok petani wanita kita yaitu Ibu Siregar beserta dengan Bapak mungkin akan menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Ibu sama Bapak dari USU Medan atas ilmu yang memberikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh orang Ibu bermanfaat bagi kami. Generasi merahnya ini mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak sama Ibu atas kedatangan menjemput kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari tim kelompok peternak kami yang berasal dari Desa Sejungkang di sore yang walaupun dalam keadaan cuaca mendung ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke lokasi. Saya ingin memanggil sini Kak Dr. Yunilas, ini adalah tim saya yang kebetulan juga berada dari Universitas Sumatera Utara beserta dengan Prof. Tulus sebagai Ketua LPPM dan juga tim kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para petani, penggiat dan juga peternak. Mudah-mudahan sinergisitas ini tetap berlanjut. Kami berharap apa-apa yang kami berikan ini bisa tertular, bisa menjadi suatu virus yang berguna bagi masyarakat kita, yang bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan, dan tetap bisa bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Jangan lupa ya Bu, petani, gunakan pestisida dan abrasif untuk memberantas hama dan penyakit tanaman. Salam satu pertanian maju, ketahanan pangan tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Sijungkang dan Desa Tanjung Dolok, Tapanuli Selatan. Ini adalah salah satu produksi kegiatan kita, yaitu penghasil beras merah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini berlangsung atas bantuan hibah dari Universitas Sumatera Utara dengan skim multi tahun non BNPB pada masyarakat yang ada di Tapanuli Selatan. Kita berharap pengguna beras merah semakin meningkat sehingga menjaga ketahanan pangan secara nasional. Di samping itu, pemanfaatan daripada pakan ternak alternatif yang berasal dari beberapa limbah bisa kita aplikasikan secara tepat guna kepada masyarakat yang ada di Desa Sijungkang dan Desa Tanjung Dolok, Marancar. Salam satu pertanian, ketahanan pangan terjaga, insya Allah masyarakat kita tetap sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.